Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi sama kita. Kembali bersama saya, ya. Alhamdulillah. Kali ini kita berkumpul di tempat yang Masya Allah ya, kalau kita bilang bangunan yang tua ya, luar biasa. Ini lokasinya masih sama ya, di bumi yang Allah cintai ya, luar biasa. Masih tetap di negara kita, ya. Tapi kalau misalnya mau ditanya lokasinya, mungkin agak rahasia sedikit ya, gitu. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat luar biasanya gedung yang tua ini mengingatkan ana sendiri ya akan suatu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, al muslim wal muslim kalbunyan ya, yashuddu ba'duhum ba'dha. Jadi seorang muslim dan muslim lainnya seperti bagaikan sebuah gedung ya. Mereka bersatu mengumpulkan tenaga untuk memperkuat satu sama lain agar bangunan tersebut kokoh ya. Seperti yang kita lihat, bangunan ini cukup tua ya, karena mungkin memang ada korosinya karena memang sudah tidak dipakai lagi. Terus ada beberapa bencana termasuk seperti terbakar dan konflik sebagainya. Maka dari itu, seperti halnya kita sebagai seorang muslim ya, ada halnya yang harus kita perhatikan, bahwasanya kita harus tetap memperkuat ya, memperkuat tali persaudaraan kita, memperkuat diri kita sebagai sesama muslim agar tidak menjadi ya gedung-gedung seperti gedung-gedung yang tua yang seperti saya tempati di sini. Ini Masya Allah luar biasa, gedungnya bagus ya kalau kita jadikan tempat fotografi vintage dan untuk wedding ya, kalau mau ya, kalau enggak ya nggak masalah gitu. Tapi ini Masya Allah, dan apalagi seperti itulah kita. Yang namanya manusia kan harus tetap sesuai dengan apa yang Allah tuntun kepada kita. Tetap dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Maka kita harus selalu siap, ya. Selalu siap dan selalu tegar, selalu kuat, dan selalu berpegang teguh, selalu menggigit dengan geraham kita akan apa yang Allah turunkan dan Rasulullah SAW ajarkan. Dan Rasulullah SAW juga menyuruh kita untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Serta kita sebagai seorang muslim, sama muslim kita saling membantu, kita saling memperkuat diri kita, ya agar kita itu tetap menjadi kuat gitu. Tetap solidaritas terhadap sesama muslim. Maka dari itu teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyuruh kita untuk tetap berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya di dalam surah Muhammad ya, mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan dalam Al-Quran tersebut, wahai orang-orang yang beriman, yang telah beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Rasul, pada para Rasul ya, dan jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Maka dari itu Allah telah menegaskan kita bahwasanya kita harus tetap mengikuti sesuai ajaran Al-Quran Sunnah. Seperti yang kita lihat bangunan ini ya, seperti bangunan ini tua sekali. Bahkan sering kita dengar kabar bahwasanya banyak yang tertimpa atapnya karena jatuh gitu ya. Karena bangunan ini tua, tidak ada penjagaannya, seperti halnya hati seorang manusia, seperti halnya sesama manusia. Pada hati seorang manusia apabila tidak kokoh pendiriannya, tidak kokoh yang namanya
imannya. Maka seperti bang tua ini bisa keropos. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, maka bagi kalian haruslah kalian menjaga diri kalian dulu, mempersiapkan diri kalian. Alaikum anfusakum. Nah, maka kalian harus mempersiapkan diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Maka orang-orang yang sesat tidak akan memberikan kalian sedikit pun doror atau keburukan jikalau kalian sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita mulai dari kita sendiri, kemudian kita ajak ya saudara-saudara kita sesama muslim untuk selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul dan ulil amr, dan kepada orang-orang yang memimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berpecah belah atau berselisih pendapat atas sesuatu, farduhu ila Allah wa rasul. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan kita akan menjelaskan yang lebih lanjut lagi setelah kita berpindah tempat dari sini. Sini aja. Oke. Ikhwani dan akhwati sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Kita sudah berpindah tempat, Masya Allah. Di sini cukup lembab ya tempatnya ya. Seperti yang ikhwani dan akhwati bisa lihat sekarang, Masya Allah. Basah karena mungkin semalam hujan ya. Jadi luar biasa tempatnya, Masya Allah. Waduh, sampai kena air juga ini. Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, ikhwani wa akhwati sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita jelaskan tentang ayat yang di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya. Di sini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ya, yang namanya kesempurnaan di antara kita. Kesempurnaan di antara kaum muslimin, di mana mereka dapat mengikuti ajaran yang telah Allah turunkan dan Nabi SAW sampaikan. Agar kita sebagai seorang muslim selalu sempurna dalam posisi dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang keinginan Allah. Dan kita diperintahkan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu harus ya bagi kita untuk selalu tetap ya kuat, tetap menggigit dengan gigi geraham kita Al-Quran dan Sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang Allah turunkan sangat sempurna. Maka dari itu kita harus mengikuti apa yang Allah katakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sunnah-sunnahnya, dari kebiasaan beliau, dari apa yang beliau katakan,
Maka dari itu kita harus mengikuti. Karena sunnah beliau sudah terbukti jelas ya, bahwasanya sunnah beliau sangat sempurna bagi kita sebagai makhluk Allah. Karena Allah sendiri yang telah memberi kabar kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu wajib bagi kita untuk selalu mengikuti apa yang Allah turunkan dan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Ya tergantung ya. Walaupun hal tersebut hal duniawi tersebut setidaknya tidak boleh ya sampai bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sama seperti apa yang Allah perintahkan tentang makan dan minum, hal tersebut hal duniawi dan kita butuhkan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan apa yang harus kita makan dan apa yang tidak boleh kita makan. Apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Karena semua hal tersebut ya, seperti bumi yang Allah ciptakan ini, ilham yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tubuh kita, makhluk-makhluk lain, tumbuhan, hewan dan sebagainya, semuanya Allah yang ciptakan. Allah yang berikan kepada kita. Maka daripada itu Al-Quran yang sebagai, kalau kita bilang itu buku panduan ya, sama halnya seperti pabrik ya. Pabrik kan pasti dalam hal pembuatan suatu barang atau suatu produk ya, buatan suatu produk pasti juga memberikan buku instrukturnya, manual instructor ya. Maka dari itu Allah juga memberikan kita manual instructor ya, atau kita bilang instructor manual ya, instruktur manual ya, seperti yang Allah kasih kita buku. Nah, dari itu Allah turunkan kita Al-Quran. Al-Quran itu instructor manual yang Allah turunkan kepada kita. That's why we have to follow it. Seperti halnya itu, makanya kita harus mengikutinya. Seperti halnya kamera ini. Kamera yang saya bawa ini kalau nggak salah kamera mirrorless. Pasti ada buku panduannya sendiri, bagaimana cara menggunakannya. Dan itulah hal yang Allah suruh untuk kita. Dan lagi dengan panduan dari Nabi SAW, seperti halnya gaya hidup kita, gaya kita berpakaian, kita harus menutupi aurat. Nah, itu merupakan cara kita agar hidup kita lebih sistematis gitu loh. Sistematis tapi perfect gitu. Sistematis, sederhana, nggak terlalu kita bilang hedon, tetapi perfect gitu, sempurna. Maka dari itu kita harus mengikuti stylish Rasulullah SAW. Seperti halnya jenggot ini kan, masya Allah ini sunnahnya Nabi SAW. Nah, makanya harus kita ikuti. Dan kemudian Nabi SAW pun menyuruh kita, ya, dari dalilnya, dari hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya alaikum bisunnati wa sunnatil khalafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wal muhdatsat wa muhdatsatil umur ya. Al-muhdatsat itu hal-hal yang perbarui. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kulla bid'atin dhalalah, kulla dhalalatin finnar ya, seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwasanya haruslah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah-sunnah para sahabat-sahabatku al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiin yang telah diberikan hidayah, yang telah diberikan petunjuk, yang mereka memberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha. Nah, maka pegang teguhlah kepadanya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Seperti yang saya bilang tadi, addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gerahammu. Seperti yang kita tahu geraham itu kan kuat. Ya. Maka dari itu kita harus mencengkram atau menggigitnya dengan kuat gitu loh, sunnah itu. Agar tidak terlepas dari kita. Sama seperti halnya kita yang tidak kuat untuk menarik ya. Maka kita harus bantu dengan gigi kita. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur. Dan haruslah kita menghindarkan diri dari al-muhdatsatul umur. Hal-hal yang berupa bid'ah ya. Dan kita akan lanjutkan maksudnya dari bid'ah dan sebagainya. Dan kita lanjutkan penjelasan kembali setelah jeda berikut ini.
Ikhwani dan akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan penjelasan terkait dengan sunnah dan bid'ah. Seperti yang kita tahu bahwasanya bid'ah itu merupakan suatu perkara hal yang baru, mau itu hal duniawiyah maupun itu hal ukhrawiyah. Akan tetapi bid'ah duniawiyah itu boleh kita lakukan, ya, tidak masalah. Seperti menciptakan suatu inovasi. Bid'ah duniawiyah itu inovasi, ya. Duniawiyah maksudnya inovasi yang kita buat untuk hal keduniawian kita, ya, seperti kita menciptakan hal-hal baru seperti gadget yang baru, ya. motor maupun itu pesawat, kendaraan dan sebagainya, gadget yang baru kita pakai, kamera yang saya pakai, laptop Anda yang ada di rumah kalau Anda sedang menonton, TV Anda yang Anda lihat di depan, ya itu merupakan bid'ah. Tetapi bid'ah tersebut bid'ah duniawiyah, jadi tidak masalah untuk kita lakukan. Adapun halnya dengan bid'ah ukhrawiyah, maka hal tersebut merupakan hal yang baru, sesuatu hal yang baru yang sebenarnya Nabi SAW tidak ajarkan, yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak pernah memerintahkan. Maka hal tersebut merupakan bid'ah ukhrawiyah. Dan bid'ah ukhrawiyah harus kita jauhi. Bid'ah diniyah, ya. Bid'ah yang berkaitan dengan hal agama atau ukhrawi. Maka hal tersebut harus kita jauhi. Tidak boleh kita ikuti karena hal tersebut merupakan apa yang telah Allah larang, ya. Seperti Allah bilang dalam Al-Qur'an surah Al-Jathiyah ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Maka ikutlah, ya. Kami telah jadikan suatu syariat. Ja'alnaka 'ala syari'atin. Kami telah menjadikan untuk kalian sebuah syariat. Fattabi'ha. Maka ikutilah. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Dan jangan kalian ikuti hawa-hawa, ya. Hawa itu merupakan suatu, ya, seperti kita tahu hawa nafsu, ya. Itu hal yang tidak berkaitan dengan Allah turunkan. Gitu. Nafsu kita yang ada sendiri tiba-tiba timbul, tiba-tiba kita memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, kita buat itu, kita langgar peraturan Allah, kita buat peraturan baru untuk diri kita sendiri, maka hal tersebut salah, tidak boleh kita ikuti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada ulaika kana anhu mas'ula. Inna as-sam'a wal basar wal fu'ad ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fu'ad, hati, ulaika kana anhu mas'ula. Mereka akan ditanya tentangnya di hari kiamat nanti. Maka dari itu kita harus selalu berhati-hati, harus mengikuti keputusan yang telah Allah turunkan, mengikuti perintah yang Allah turunkan. Tidak boleh seenaknya bagi kita untuk melarikan diri, menjauh dari Allah, mengikuti hati-hati kata-kata syaitan dengan membuat hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah, kemudian tidak mengikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan, bahkan sampai menganggap bahwasanya apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah SAW katakan itu merupakan lelucon. Maka hal tersebut tidak boleh. Maka dari itu juga, pada saat para ulama berselisih pendapat atas suatu hal, maka mereka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sampai Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, sini saya dapatkan, ya, dari perkataan beliau, ya. Sungguhnya saya hanyalah seorang manusia, seperti yang kita tahu, yang bisa keliru dan bisa benar. Maka perhatikanlah pendapat saya,
Jadi selama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan Allah turunkan, dan Rasulullah SAW ajarkan, ya maka kita ambil. Maka ambillah, kata beliau. Dan setiap kali yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tolaklah. Nah, maka tinggalkan. Sini saya dapatkan dari Jami' Bayani Ilmi wa Fadlih, ya, di jilid 1 halaman 775. Maka dari itu, sesuai yang beliau katakan, apabila ada suatu perkara yang tidak sesuai dengan perkataan seorang ulama, tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah, maka harus kita tinggalkan. Jangan sampai kita taklid buta dengan ulama tersebut. Kita hanya mengikuti sesuai apa yang Allah turunkan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Boleh kita mengikuti, akan tetapi sesuai ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Seperti yang Allah katakan. Ya, jangan kita ikuti sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ilmunya. Dan apabila kita menemukan suatu hal yang kita tidak mengetahui perkaranya, maka wajib bagi kita untuk kembalikan kepada Al-Quran Sunnah. Dan apabila kita ingin bertanya kepada seseorang, ya, sesuai dengan perkaranya, sesuai dengan ilmunya, maka kita harus tanya kepada ahlul dzikr. Ya. Ini basah nih, kena HP airnya, bocor, masya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang ahli menyebutkannya, ahli dalam ilmunya, ahli dalam menjelaskannya. Jikalau kita tidak mengetahui, maka cukup itulah yang harus kita ikuti. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan Allah yang turunkan, dan Rasulullah SAW ajarkan. Agar kita, hati kita, diri kita, saudara-saudara kita, kaum kita, umat Islam, menjadi kuat, kokoh, tidak seperti bangunan ini, menjadi bangunan yang tinggi, buruj, musayyadah, ya, seperti bangunan besi, yang kokoh, yang kuat, agar tidak mudah jatuh. Demikian, semoga itu dapat menghibur dan membuat hati kita terbuka, agar kita selalu berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kita untuk selalu mengikutinya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ini saya mau ngambil lagi potret, ya, soalnya luar biasa, masya Allah, bisa diambil untuk gambar vintage dan sebagainya. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.